Sofyan Farudin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ilmu dengan tema etika ilmu. Saya harap teman-teman dapat melihat video ini dengan baik dan dapat mengambil manfaatnya secara maksimal. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian dan istilah etika. Istilah etika biasa disebut dengan etik dalam bahasa Inggris dan etika dalam bahasa Latin. Sedangkan secara terminologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal, etikos mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal yang biasa, kandang habitat, perasaan, watak, akhlak, dan lainnya. Sedangkan dalam bentuk jamak, etikos mempunyai arti adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika. Dalam istilah Latin, ethos atau etikos selalu disebut dengan mos, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah istilah moralitas atau yang sering kita katakan dengan moral. Dalam pemakaiannya, perkataan etika dipanjang lebih luas daripada perkataan moral. Mengapa demikian? Karena perkataan moral hanya biasa dipergunakan untuk menilai sikap seseorang, lahiriah seseorang, seperti biasa diwujudkan dengan perbuatan atau tingkah lakunya. Sedangkan etika tidak hanya memandang tentang bagaimana seseorang melakukan sesuatu, tapi juga tentang bagaimana kaidah-kaidah dan motif-motif seseorang melakukan perbuatan tersebut. Dalam ensiklopedia pendidikan dijelaskan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, baik dan buruk, kecuali etika itu mempelajari tentang nilai-nilainya itu sendiri. Sedangkan di dalam kamus istilah pendidikan umum dijelaskan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan tentang nilai baik dan buruk. Yang kedua adalah etika dalam pandangan ilmu. Etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan sehingga dijadikan sebagai sumber pijakan berperilaku yang benar. Etika atau akhlak berujung pada masalah perilaku tersebut. Maka ketika seseorang melakukan aktivitas dalam kehidupannya akan menunjukkan sikap sebagai cermin etika yang berlaku dalam kehidupannya. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk yang dinilai dari suatu perbuatan. Ketika berbicara tentang baik dan buruk, maka muncullah persoalan tentang konsep baik dan buruk. Etika juga berbicara tentang baik dan buruk. Hanya saja, sumber daripada konsep baik dan buruk etika itu berasal dari kebudayaan. Sementara konsep baik dan buruk dalam akhlak berkonsep pada wahyu, meskipun ada sedikit kontribusi akal dalam menentukannya. Sedangkan kata moral meski sering dipergunakan untuk menyebut istilah akhlak atau etika, tetapi tekanannya terhadap sikap seseorang terhadap nilai, sehingga moral sering dihubungkan dengan kesusilaan atau perilaku susila. Jika etika itu masih dalam tataran konsep, maka moral sudah pada tataran terakal. Yang ketiga adalah hubungan etika dengan ilmu. Manusia pada dasarnya ditagati oleh akal, maka manusia memiliki ilmu atau logos. Maka dengan ilmu tersebut, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia memiliki landasan oleh akal. Di sini bertemu antara logos dengan etika. Maksudnya adalah sikap hidup yang menyadari sesuatu, sikap yang mengutamakan tutup mulut untuk lebih banyak mendengar, dengan mengorbankan berbicara lebih. Sehubungan dengan ini, Karl Jaspers menuliskan bahwa ilmu adalah usaha manusia untuk mendengarkan jawaban-jawaban yang keluar dari dunia yang dihuninya. Disinilah lengkapnya ilmu dengan etika. Kesimpulannya adalah etika selain daripada ilmu pengetahuan juga merupakan bagian dari sebuah ilmu filsafat. Etika sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, individu maupun bernegara. Mengapa demikian? Karena etika diperlukan untuk menjaga moral-moral yang berlaku dalam kehidupan itu sendiri.
Hubungan etika dengan ilmu adalah sebagai pembatas terhadap manusia yang merupakan makhluk yang haus akan kebenaran agar tidak keluar dari norma-norma yang harus dipertahankan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa manfaat dan menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Saya Sofyan Farudin. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai desa saya sendiri, yaitu Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Akan ada beberapa slide tampilan yang mengenai Desa Darungan, tentunya dengan keunikan-keunikannya. Untuk lebih jelasnya nanti silakan disimak sampai akhir. Selamat menyaksikan. Tempat kelahiran saya ini bernama Desa Darungan. Desa Darungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sama halnya dengan desa lainnya di Kediri, mayoritas pekerjaan warganya adalah seorang petani. Di sini masih banyak terdapat sawah yang luas dan pohon-pohon yang rindang. Sekilas memang tidak ada yang begitu istimewa dari desa ini. Namun, bagi saya, keunikan desa ini adalah kekompakan para pemudanya yang terus terjaga. Para pemuda di sini sangat aktif untuk melakukan kegiatan masyarakat. Seperti contohnya adalah event jalan santai ketika PHBN. Mempertahankan kekompakan pemuda di tengah era milenial adalah hal yang luar biasa. Karena di era sekarang ini banyak pemuda yang kurang begitu tertarik dengan kegiatan masyarakat karena termanjakan oleh teknologi. Itulah keunikan yang ada di Desa Darungan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.